Apakah kalian kenal yang namanya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY? Kenal kan kawan-kawan? Lihat, dia kemarin paket dia terakhir adalah mayor. Dia sampai dia merelakan ketentaraannya dia karena dia ikut kontestasi pilkada Gubernur DKI Jakarta. Padahal secara historis dia adalah anak presiden selama 10 tahun. Tapi apa? Dia tidak menyelewengkan aturan. Dia tidak menyelewengkan kekuasaan. Dia berhenti dari tentara. Sebagai biasa, harusnya seperti itu tadi mencontohnya. Selamat siang, ini sebelumnya kami dari Gerakan Aktivis Mahasiswa Islam Indonesia, khususnya saya Faris Salim, selaku Ketua Umum dan Korlap pada aksi pagi siang, ingin menyampaikan bahwa aksi pada siang hari ini adalah aksi yang kedua kalinya. Aksi yang kedua kalinya untuk apa? Menuntut saudara Tinja, Teddy Indra Wijaya. Karena apa? Karena gini, dari pertama, anomali kenaikan pangkat dia. Anomali kenaikan pangkat dia itu sangat tidak wajar. Sangat ibaratnya bertabrakan dengan undang-undang dan peraturan yang ada bahkan meritokrasinya. Karena apa? Kita tahu, saudara Teddy Indra Wijaya ini, dia adalah lulusan Akademi Militer 2011. Harusnya dalam peraturan Panglima, untuk mencapai pangkat Letnan Kolonel, itu harus mengabdi kepada TNI itu 18 tahun. Namun, tiba-tiba dirubah hanya untuk kepentingan Teddy Indra Wijaya dan bisa dikecilkan menjadi 14 tahun. Itu sangat tidak bisa kita masuk akal. Dan satu lagi, kemarin dia baru melaksanakan sekolah staf komando TNI Angkatan Darat, yakni Seskoat. Tapi pada kenyataannya, beliau lulus sebagai lulusan terbaik, penulis terbaik Taskap. Dan saya mencoba untuk menggali informasi terkait jurnal itu, sampai saat ini pun tidak dibuka oleh pihak Seskoat. Jadi kami itu menuntut, yang pertama itu kenaikan pangkatnya, terus kedua batalkan kelulusan pada saudara Teddy Indra Wijaya, bahkan lulusan terbaik dari Seskoat. Dan yang ketiga yaitu manipulasi jabatan. Manipulasi jabatan ini yang tadinya sekretaris kabinet itu dibawa Menseknek hanya untuk kepentingan Teddy Indra Wijaya, sekarang sekretaris kabinet itu dibawa sekretaris militer presiden. Harusnya kalau misalnya memang seperti itu, dia bertanggung jawab kepada Sekmilpres, bukan kepada Prabowo selaku presiden. Dan selanjutnya lagi terkait LHKPN. LHKPN dia dari tahun 2024 sampai 2025 itu naik signifikan sebesar 5 miliar. Padahal kita tahu berapa sih gaji Seskap. Kalau misalkan 5 miliar, kita anulir, kita bagi 12 bulan, berarti satu bulannya dia mendapat 500 juta pendapatan. Dari mana? Dia pejabat publik loh, bukan pengusaha. Dia nggak ada background pengusaha. Dan kemarin saja, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang sudah ditangkap, yakni Tony Sanjaya, telah membuka terang bahwasanya kita tahu ada dugaan kuat ibunya Teddy Indra Wijaya itu memiliki dapur MBG. Itu sangat miris. Maka tuntutan kita pada hari ini adalah copot Teddy sebagai sekretaris kabinet, batalkan kelulusannya, usut tuntas LHKPN-nya, dan kami ingin negara ini dibangun dengan meritokrasi dan undang-undang dan aturan hukum yang ada. Terima kasih sebelumnya. Bang, izin, kalau dugaan Abah sendiri, kira-kira siapa di belakang Teddy ya, sehingga dia punya keistimewaan yang punya jabatan itu, Bang? Oh, kalau saya itu mohon izin sebelumnya, saya tidak bisa berandai-andai seperti itu. Tapi kalau misalkan dugaan kuat, menurut keyakinan saya, saya yakin itu adalah ada dorongan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan Presiden harus berani. Dia aja berani mencopot kepala Badan Gizi Nasional. Kenapa dia tidak berani? Ini korupsi kekuasaan loh. Korupsi itu bukan hanya uang aja, tapi korupsi kekuasaan. Dan contohnya Teddy Indra Wijaya ini sudah melakukan korupsi itu. Oke, tadi kan aksi udah dua kali ya. Kalau seandainya tuntutan tidak dipenuhi, bagaimana, Bang? Izin, kami akan terus turun. Tuntutan tidak dipenuhi, kami akan terus turun sampai ibaratnya Teddy itu dicopot dari jabatan sebagai sekretaris kabinet. Kami tidak akan pernah berhenti di sini, Bang. Dan kami sudah menjurati pada seluruh aliansi badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia dan Nusantara untuk bisa bergabung bersama kami. Aksi pertama di sini juga? Aksi pertama di sini. Selanjutnya kami juga sudah meminta perizinan kepada Bapak Kepolisian, apakah bisa kami menembus ke barier istana. Kalau misalkan bisa, mungkin kami akan bergeser langsung ke sana. Pertanyaannya, kenapa harus Teddy? Kenapa harus Teddy Indra Wijaya? Apakah dia mendapatkan bintang Mahaputra tersebut mengandalkan kedekatan personal dari Presiden Prabowo Subianto? Saya merasa kawan-kawan hari ini sepertinya Teddy ini merasa punya power dan
kekuatan karena terus berdiri di dekat Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ia tidak bisa jauh-jauh dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, kawan-kawan. Karena apa? Dia hanya memanfaatkan jabatan maupun kedekatannya untuk mencapai tujuan dan kepentingan dia sendiri. Tentunya hari ini apa yang menjadi problem itu harus kita bahas, kawan-kawan. Maka dari itu kita turun ke jalan untuk bagaimana kita menghentikan kejahatan dan kebobrokan yang dilakukan oleh saudara Teddy Indra Wijaya alias Tinja. Saya merasa Teddy Indra Wijaya ini sosokan, kawan-kawan. Kawan-kawan. Kenapa sosokan, kawan-kawan? Saya menilai bahwa Teddy Indra Wijaya ini tidak memiliki kompetensi untuk masuk ke ranah pemerintahan. Sekarang apa, kawan-kawan? Ia masuk ke ranah pemerintahan dan mengomong-omong dan mengusik serta merusak struktur, sistem maupun aturan hukum dalam negara. Tapi bingungnya, kenapa sekretaris seperti ini masih dipertahankan? Kenapa masih dipertahankan? Padahal sudah banyak pelanggaran-pelanggaran nyata yang dilakukan oleh Seskap ini, Seskap yang bobrok ini. Tentunya, kawan-kawan, perjuangan kita tidak sampai di sini saja. Tentunya kita harus berjuang sampai Teddy Indra Wijaya ini lepas dari jabatannya dan menghentikan segala kejahatan yang ia lakukan pada Bapak Presiden, kepada masyarakat dan kepada negara, kawan-kawan. Sebagai simbolisasi, tidak ada orang yang bisa bermain-main di atas hukum. Tidak ada orang ataupun tidak ada kelompok yang seenaknya aja bermain di atas hukum. Semua hal itu harus ada meritokrasi, harus ada progres. Tidak bisa seenak-enaknya saja. Ini adalah ketidaksukaan kami kepada saudara Teddy Indra Wijaya. Taruh Pak. Tolong kasih kami ruang, Pak. Tolong kasih kami ruang, Pak. Ini ruang demokrasi kami, Pak. Izin, Pak. Hanya untuk kami yang bangsa semua. Tolong. Udah dapat semua kawan-kawan media. Dan kita lihat ini. Oke. Ya. Untuk mentaati bahwa saya tidak ada ini. Kawan-kawan, ayo, kita bantu untuk memastikannya. Oke. Udah mereka tadi jangan. Mereka hanya menjalankan tugas, kawan-kawan. Kita tidak boleh ada estimate kepada mereka, tidak boleh meremehkan. Mereka hanya menjalankan tugas. Dan sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Kepolisian yang sudah agak terganggu dengan aksi kami pada siang hari ini. Iya, kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup keadilan! Copot Tinja! Tolak Tinja! Kawan-kawan, saya ini saat ini lagi sedang ingin ibaratnya menguji kepada Bapak Panglima TNI apakah beliau berani atau tidak. Karena seyogianya, sewajarnya TNI ini adalah masih prajurit dia, masih bawahannya dia. Berani tidak Bapak Panglima TNI untuk menarik saudara Teddy Indra Wijaya dari istana dan ditempatkan ke medan perang? Apakah berani? Kita lihat, kawan-kawan. Saya menantang kepada Bapak Panglima TNI. Semoga Bapak Panglima TNI jangan tebang pilih atas apa yang sedang terjadi. Teddy Indra Wijaya itu adalah masih anggota Bapak. Teddy Indra Wijaya itu masih anggota Bapak. Kita lihat, ada contohnya salah satu tokoh yang ibaratnya merelakan keprajuritannya. Apakah kalian kenal yang namanya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY? Kenal kan, kawan-kawan? Lihat, dia kemarin paket dia terakhir adalah mayor. Dia sampai dia merelakan ketentaraannya dia karena dia ikut kontestasi pilkada Gubernur DKI Jakarta. Padahal secara historis
dia berhenti dari tentara. Sebagai kawan, harusnya seperti itu Teddy mencontohnya. Jadi kita tidak tahu ini kemana patron dia Teddy kah? Dan satu lagi, Bintang Mahaputra Utama. Waktu itu disebutkan ke Teddy Indrawijaya oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober 2025. Apakah itu pantas? Kita tahu Bintang Mahaputra Utama itu diberikan kepada tokoh-tokoh nasional yang sudah memberikan kontribusi dan jasa yang nyata. Padahal yang kita tahu kontribusi dan jasa yang nyata kepada Teddy Indrawijaya adalah cuma satu, kawan-kawan. Apa itu? Menghancurkan Indonesia. Tapi dikasih Bintang Mahaputra Utama. Apakah ada itu? Jadi kita berdiri di sini untuk menegakkan dan teriakan keras, tuntut dan cabut kembali Bintang Mahaputra Utama. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Dan ingat kawan-kawan, taruh dia langsung. Dampaknya rupiah melemah sampai 18.000 satu dolarnya. Itu karena ada campur tangan saudara Teddy Indrawijaya. Karena apa? Karena dia mengisolasi Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk bisa bertemu ahli ekonomi, untuk bisa memberikan saran-saran ekonomi demi membangun peradaban bangsa Indonesia. Dia mengisolasi seolah-olah hanya dia yang mampu membuka pintu untuk presiden. Akhirnya apa? Lihat apa yang terjadi. Dolar sudah mencapai 18.000 rupiah. Ingat, apa yang dilakukan sama Teddy saat ini itu sudah menjadi krisis politik. Ingat kawan-kawan, pada tahun 1998, apa yang terjadi kawan-kawan? Krisis politik dan krisis ekonomi. Akhirnya mereka bersatu, maka terjadi namanya reformasi. Makanya bisa jadi detik ini krisis politik udah mendekati kawan-kawan. Krisis politik ini ditandai dengan adanya Teddy menjabat serta tapi tidak pensiun. Dan krisis ekonomi ditandai dengan apa kawan-kawan? Menguatnya dolar Amerika. Maka kami bisa yakinin bakal ada reformasi lanjutan. Sepakat kawan-kawan? Karena siapa pihak tadinya kawan-kawan, yaitu adalah saudara Tinja Teddy Indrawijaya. Dia yang membuat dan menghancurkan bangsa Indonesia ini kawan-kawan. Jadi kita tidak bisa boleh berdiam diri. Saya mohon, saya minta maaf kepada seluruh pengguna jalan bersama masyarakat atas ketidaknyamanan yang kami lakukan. Kami berdiri pada siang hari ini menginstruksikan kepada seluruh masyarakat, bukalah handphone kalian, bukalah sosmed kalian. Mari kita gaungkan dengan hashtag Sobat Teddy Indrawijaya. Tolak Tinja. Hidup Mahasiswa. Hidup Mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Jadi kawan-kawan, ada salah satu manipulasi jabatan yang paling fenomenal di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Apa itu kawan-kawan? Yaitu kedudukan sekretaris kabinet sekarang saat ini itu dilemahkan. Kenapa saya bilang dilemahkan? Karena sekarang sekretaris kabinet itu ada di bawah langsung oleh sekretaris presiden. Atau tidak ada itu sebelumnya kawan-kawan. Sekretaris kabinet itu harusnya berada di bawah Kementerian Sekretaris Negara. Namun agar saudara Tinja ini tidak berhenti dari TNI, bahkan dibawa di bawah sekretaris presiden. Harusnya berganti juga tanggung jawabnya. Jangan apa-apa dia langsung ke presiden. Harusnya dia langsung kepada koordinasi kepada sekretaris presiden, bukan ke Prabowo. Hidup mahasiswa.